apa impiannya atau tujuannya ingin bermitra di PTBS? Silakan mulai dari Bapak. Saya sudah pensiun ya, umur 65 lah. Nah, masih muda ya. Jadi saya nggak mau berhenti bekerja, dan semoga saya bisa juga menghidupi diri saya sendiri dan keluarga. Amin. Dan kalau keluarga seperti anak saya semua sudah keluarga dan sudah memberikan uang juga buat saya. Kalau uangnya banyak dari sini, saya mau bantu semua orang yang nggak mampu. Amin. Saya lihat banyak sekolah yang jebol, masjid musola jebol. Kalau ada uang berlebih, masukin ke situ aja. Mudah-mudahan PTBS yang mengalirkan ke saya, terus saya terusin ke sana. Amin. Mudah-mudahan saya akan usahakan dengan kuat tenaga, karena saya masih merasa punya tenaga. Ya? Amin. Amin. Semoga berhasil. Doakan ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman, inilah keputusan yang baru saja saya ambil. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik, solusi yang saya dapatkan. Amin. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Pak Eris. Hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai bagaimana kesempatan bekerja dalam mengantisipasi pandemi yang belum juga kunjung usai. Nah, saya sudah mencoba beberapa bidang pekerjaan yang tentunya berbasis online ya, karena kita sudah disuruh di rumah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun, dan sudah banyak yang menjadi dampak pandemi ini, seperti misalnya perusahaan yang sudah bangkrut, ada yang di PHK, kemudian belum jelas ya kapan akan berakhirnya pandemi itu. Kemudian saya coba dari semua yang saya sudah analisa, akhirnya saya memilih sebuah usaha penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, yang pertama kenapa dia syariah? Karena ya harusnya kita sudah meninggalkan semua yang ada bau riba ya. Yang tidak lagi ada riba, itu yang dicari sekarang kan. Kemudian itu saya ketemukan sebuah perusahaan penjualan langsung yang dulu disebut dengan direct selling atau lebih terkenal dengan MLM ya. Mungkin Anda juga akan mulai tersenyum deh, ada namanya MLM ngapain juga gitu kan ya. Tapi saya sudah cek habis-habisan. Saya ngecek bukan karena orang baru juga, karena saya dulu pernah 2 kali saya ikut dalam bisnis MLM yang cukup terkenal ya di Indonesia ini. Ada yang dari Amerika, ada yang dari ya Indonesia sendiri. Walaupun akhirnya saya sudah berhentikan sejak lama, tapi yang menyebabkan saya berhenti itu sekarang di bisnis ini tidak terjadi ya. Jadi setelah syariah saya pilih karena tidak ada tutup poin ya. Nah, itu yang buat saya berhenti dulu, karena kita disuruh belanja tiap bulan. Itu namanya orang berproduksi, kita yang harus membeli ya kan. Kenapa mesti kita yang jadi membeli gitu kan? Mending kita beli sahamnya aja. Nah, yang ini tidak ada istilah tutup poin, jadi bebas. Yang kedua, kita hanya membeli itu sekali saja waktu saat kita mendaftar. Kemudian uang pendaftarannya juga murah, 100.000. Dan yang ketiga, semua poin-poin yang dikumpulkan dan pada saatnya sampai pada level tertentu mendapatkan reward itu tidak hangus. Bahkan untuk reward berikutnya kita hanya menambahkan saja, itu sudah cukup lagi untuk dapat reward yang kedua. Nah, begitu seterusnya, ada reward yang ketiga, ada reward yang keempat, dan sampai ke yang paling atas ya. Akhirnya itu pilihan yang saya ambil. Nah, kenapa ya? Itu saya sebut sebetulnya bukan MLM. Saya sebut adalah karena saya sudah sering mencoba jadi dropshipper. Dia seperti dropshipper sebetulnya. Dropshipper itu kan kita menjualkan produk orang ya. Dropship.
Nah, di sini saya sebut dropshipper plus pangkat 5 ya. Jadi ada yang pertama kita sama-sama dapat margin, yang kedua kita dapat komisi, yang ketiga yang ketiga ya, kita dapat bonus, yang keempat kita dapat royalti, ada beberapa royalti malah ya kan. Nah, kemudian kita dapat reward. Reward inilah yang berjenjang, setiap poin mencapai sesuatu dan itu plusnya aja deh. Nah, kalau saya sebut itu ada dropshipper plus atau yang ada juga unsur yang orang sebut MLM ya, itu anggap aja di mana-mana ada orang member get member, kita nggak ketawa kok, ikut aja kan. Nah, ini sama juga, kita membantu orang, 2 orang aja yang diminta, cuman nggak member get member seperti yang di mana-mana kita lihat terus banyak-banyaknya, enggak. Ini 1-2 aja cuman yang diperlukan sebagai ibadah juga untuk membantu orang bisa ikut dan dapat pekerjaan. Terus yang ketiga, ini bisnis umur hidup. Jadi kalau selama ini teman-teman sudah kecewa, ada PHK, ada nggak jelas kontraknya, kemudian udah bekerja mati-matian, begitu berhenti ya berhenti saja. Kalau ini enggak, seumur hidup dan bahkan sudah diwariskan. Jadi dan cara kerjanya itu dia sebut binari ya. Binari itu bina kiri kanan. Jadi cuma 2 yang diambil tadi itu. Kemudian kita nggak bisa nambah kemana-mana. Harus lewat itu terus ke bawah. Jadi kalaupun diam orang di bawah kita, itu kita harus terus mengembangkan dengan melewatkan atau menancapkan di bawahnya dia. Jadi dia diam-diam. Ada yang diam-diam pun berjaya itu, tapi ya enggak mungkin lah ada yang diam-diam karena dia juga pengen majunya lebih kencang kan. Dia akan duplikasi kita gitu ya. Nah, itu hebatnya itu. Jadi saya pilih itu. Kemudian cara kerja saya sedikit saya rubah. Kalau orang cari dulu jaringannya diperbanyak, kalau saya enggak. Saya cari orang yang bisa saya jadikan tempat saya berjualan gitu. Jadi orang-orang yang butuh, ada 14 produk itu yang butuh saya cari. Kemudian kalau dia memang sudah suka dan dia beli lagi ya, itu saya tawarkan supaya dia sekalian aja, itu saya get membernya di situ, saya jadikan dia member. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan diskon 50%, nggak main-main loh. Coba bayangan orang-orang perkebunan, orang-orang di pertanian, pupuk diperlukan banyak sekali, kemudian dia harus beli lagi. Kita tawarkan dan dia langsung dapat 50% diskon setiap pembelian. Kalau pembeliannya jutaan atau bahkan kalau pupuk bisa miliaran, hebat kan? Tapi kita nggak rugi. Nah, kita dapat poinnya, dia belanja, kita dapat poinnya, dan juga banyak sekali. Ada 14 bonus-bonusnya atau royalti dan sebagainya dikumpulin, dan itu kita juga kebagian, ya kan? Nah, sama juga itu yang besar. Kalau yang kecil misalnya, kalau orang udah suka dengan produknya, minum kopi misalnya, atau minum untuk suplemen ya kan, ada susu kambing, ada apa, dia beli lagi, kita bilang Anda nggak usah beli terlalu mahal, sekarang saya daftarkan aja sebagai member gitu, anggaplah get member, terus Anda setelah itu bayarnya cuma 50%. Nah, gitu lagi ngomongnya. Jadi terus saja itu. Nah, polanya kalau saya seperti itu. Kalau yang lain kan dia langsung bikin jaringan, jadi akhirnya apa? Orang yang nggak suka juga, orang yang nggak punya udah ditempa pun jadinya ndak jalan-jalan gitu kan. Nah, ini kita buat orangnya memang semua orang yang butuh itu kita kumpulin dulu dan kita jadikan. Walaupun dia juga nggak ngembangin apa-apa, nggak apa-apa, tapi dia beli terus karena dia perlu. Begitu ya. Nah, Anda boleh koreksi saya, Anda boleh berikan ini karena ini baru analisa dan memperkuat terus. Dan masih banyak tantangannya, masih banyak yang memberikan challenge kepada saya. Tapi ya, coba menurut kalian apa? Demikian dan terima kasih. Sampai ketemu dalam perbincangan berikutnya. Terima kasih.